Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 akan melanjutkan presentasi dari kelompok-kelompok sebelumnya tentang pengendalian untuk keamanan informasi. Sebelum kita mulai, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Selvia Wiliana, NIM 200503047. Lalu ada Siti Mardiana, NIM 200503040. Dan yang terakhir ada Sahlul Muhammad Safi'i, NIM 200503049. Oke, tanpa menunda-nunda lagi, langsung saja kita ke videonya. Baik, kita masuk ke pengendalian kolektif. Suatu organisasi memerlukan prosedur untuk melakukan tindakan kolektif secara tepat waktu. Meski demikian, banyak pengendalian kolektif yang bergantung pada pertimbangan manusia. Maka dari itu, di sini kita akan membahas 3 pengendalian kolektif di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan sebuah tim respon insiden komputer atau Computer Incident Response Team (CIRT) adalah sebuah tim yang bertanggung jawab untuk mengatasi insiden keamanan utama. Sebuah CIRT harus mengarahkan proses respon insiden organisasi melalui 4 tahapan berikut. Yang pertama, pemberitahuan adanya sebuah masalah atau recognition. Biasanya ini terjadi ketika sebuah IPS atau IDS memberi sinyal, tetapi juga dapat berasal dari hasil analisis log yang dilakukan oleh seorang administrator bisnis. 2. Penahanan masalah atau containment. Segera setelah gangguan terdeteksi, tindakan yang tepat diperlukan untuk menghentikan gangguan dan menahan bahaya. Yang ketiga, pemulihan atau recovery. Bahaya yang disebabkan oleh serangan harus diperbaiki. Hal ini mungkin melibatkan penyimpanan ulang data dari backup serta pemasangan ulang program-program yang telah rusak. Yang keempat, ada tindakan lanjut atau follow up. Segera setelah pemulihan diproses, CIRT harus memimpin analisis bagaimana insiden terjadi dan bagaimana meminimalisir kemungkinan insiden serupa terjadi di masa depan. Mungkin perlu memodifikasi kebijakan dan prosedur keamanan yang sudah ada. Ada pula keputusan yang perlu dibuat, yaitu mengupayakan untuk menangkap dan menghukum pelaku perusakan. Komunikasi dan praktik rencana respon insiden juga penting, termasuk proses peringatan. Akan lebih baik lagi jika dapat menemukan sebuah celah dalam perencanaan selama praktik berjalan dibandingkan saat sebuah insiden nyata terjadi. Praktik yang teratur membantu pengidentifikasian kebutuhan perubahan respon terhadap perubahan teknologi. Sebagai contoh, banyak organisasi berganti dari sistem telepon tradisional ke sistem voice over IP atau VoIP. Yang kedua, ada pendesainan individu khusus, biasa disebut dengan Chief Information Security Officer atau CISO, dengan tanggung jawab luas atas keamanan informasi. CISO adalah sebuah fasilitator kritis untuk mencapai pengendalian dan keamanan yang efektif. CISO harus memahami lingkungan teknologi perusahaan dan bekerja dengan Chief Information Officer atau CIO untuk mendesain, mengimplementasikan, membangun kebijakan dan prosedur keamanan yang baik, serta menjadi penilai dan pengevaluasi yang adil di lingkungan IT. Oleh karena itu, CISO harus memastikan bahwa penilaian kerentanan dan risiko dilakukan secara teratur serta audit keamanan dilakukan secara periodik. CISO juga bertanggung jawab untuk melapor baik ke Chief Operating Officer atau COO dan Chief Exclusive Officer atau CEO. Dan yang terakhir, ada penetapan serta penerapan sistem manajemen patch yang didesain dengan baik. Apa itu manajemen patch? Yaitu proses untuk secara teratur menerapkan patch dan memperbaiki seluruh perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi, di mana patch itu sendiri adalah kode yang ditulis oleh pengembang perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan tertentu. Segera setelah kerentanan teridentifikasi, penting untuk mengambil langkah secara tepat waktu untuk memperbaikinya, karena hal tersebut tidak akan bertahan lama sebelum sebuah exploit muncul. Apa itu exploit? Exploit itu adalah sebuah program yang didesain untuk memanfaatkan adanya kerentanan yang terdeteksi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Sahlul. Baik, saya akan menjelaskan implikasi keamanan virtual dan cloud. Akhir-akhir ini, banyak organisasi telah melibatkan virtualisasi dan komputasi cloud untuk meningkatkan baik efisiensi maupun efektivitas. Virtualisasi memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan berbagai sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Hal ini memotong biaya perangkat keras karena semakin sedikit server yang perlu dibeli. Mesin yang lebih sedikit berarti biaya pemeliharaan juga lebih rendah. Komputasi cloud memanfaatkan high bandwidth
dari jaringan telekomunikasi global modern agar memungkinkan para pegawai menggunakan sebuah browser untuk mengakses perangkat lunak dari jarak jauh, perangkat penyimpanan data, perangkat keras, dan seluruh lingkungan aplikasi. Komputasi cloud secara potensial dapat menghasilkan penghematan biaya yang sangat signifikan. Cloud public sebenarnya dapat mengeliminasi kebutuhan untuk pembuatan investasi kapital besar pada TI dengan organisasi membeli penggunaan mereka atau sumber daya komputasi berdasarkan bayar untuk pakai atau berlangganan. Virtualisasi dan komputasi cloud mengubah risiko beberapa ancaman keamanan informasi. Sama halnya, perusahaan sebuah sistem penyedia cloud mungkin menyediakan akses tanpa izin ke berbagai sistem. Cloud public juga meningkatkan perhatian terkait aspek-aspek lain dari keandalan sistem karena organisasi mengalihdayakan pengendalian atas data dan sumber daya komputasinya kepada pihak ketiga. Manajemen dapat memperoleh informasi mengenai keamanan dari layanan yang dialihdayakan kepada penyedia cloud pihak ketiga dengan mendapatkan sebuah salinan laporan Service Organization Control to Type 2 milik penyedia cloud. Sebagai contoh, penerapan pengendalian akses yang kuat pada cloud atau server yang menerima sebuah jaringan virtual memberikan keamanan yang baik terhadap seluruh sistem yang dimuatnya. Poin pentingnya adalah bahwa seluruh pengendalian yang dibahas sebelumnya pada bab ini tetap relevan dengan konteks virtualisasi dan komputasi cloud. Pengendalian yang kuat terhadap akses pengguna idealnya melibatkan pengguna autentikasi multifaktor dan pengendalian akses krisis yang mendasar. Baiklah, selanjutnya yaitu ringkasan dan kesimpulan kasus. Jason Scott menyelesaikan tinjauannya atas prosedur keamanan sistem informasi Northwest Industry dan menyiapkan laporan interim untuk supervisornya, di mana laporan dimulai dengan menjelaskan bahwa keamanan merupakan salah satu dari 5 prinsip keandalan sistem. Oleh karena itu, keamanan absolut tidaklah praktis. Laporan mencatat bahwa tujuan Northwest Industry harus mengadopsi model keamanan berbasis waktu serta menggunakan kombinasi dari pengendalian detektif dan korektif yang akan memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi serta merespon serangan dalam waktu yang lebih singkat dari yang dibutuhkan oleh penyusup untuk membobol pengendalian preventif dan berhasil menyerang sistem. Selain itu, laporan menunjukkan nilai dari sebaran pengendalian yang berulang-ulang dan tumpang tindih untuk menyediakan lapisan-lapisan defense in depth. Laporan Jason kemudian menjelaskan dan mengevaluasi berbagai prosedur keamanan yang diberlakukan di Northwest Industry. Akses fisik ke kantor perusahaan dibatasi oleh satu pintu masuk utama yang dijaga sepanjang waktu oleh penjaga keamanan. Seluruh pengunjung harus mendaftar ke meja keamanan dan dikawal sepanjang waktu oleh seorang pegawai. Akses terhadap ruangan-ruangan yang dilengkapi peralatan komputasi memerlukan penyisipan pegawai di dalam pembaca kartu dan memasukkan PIN ke dalam kunci keypad di pintu. Pengendalian akses jarak jauh meliputi firewall utama yang melakukan penyaringan paket dan sebuah firewall aplikasi situs yang menggunakan packet inspection untuk menyaring seluruh lalu lintas yang menuju server web. Terdapat firewall internal tambahan yang memisahkan fungsi bisnis yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, staf keamanan informasi secara teratur memindai seluruh perlengkapan terkait masalah kerentanan serta memastikan bahwa setiap stasiun kerja pegawai menjalani versi terbaru dari perangkat lunak antivirus dan firewall perusahaan. Demi meningkatkan kesadaran keamanan, seluruh pegawai mengikuti seminar bulanan berjam-jam. Mencangkup sebuah isu keamanan terkini yang berbeda setiap bulannya. Perusahaan menggunakan sistem pendeteksi gangguan, intrusion detection system, dan manajemen puncak menerima laporan bulanan atas efektivitas keamanan sistem. Pengendalian korektif menyertakan sebuah tim respons insiden komputer dan praktik kuartalan dari rencana respon insiden. Jason menyimpulkan, karena manajemen senior di Northwest Industry mempertimbangkan keamanan informasi sebagai sebuah bagian integral dari proses manajemen, seperti halnya dengan kualitas, ia telah mengambil langkah untuk mengimplementasikan praktik keamanan informasi yang
proaktif, dan efektif. Meski demikian, Jason mengidentifikasi dua kelemahan terkait pengendalian perubahan. Yang pertama, satu poin perhatiannya bahwa beberapa perubahan darurat yang dibuat selama tahun-tahun terakhir tidak didokumentasikan. Masalah kedua adalah terkait penghematan dana. Northwest Industry tidak memiliki lingkungan pengujian yang terpisah, tetapi memberikan programnya akses langsung terhadap sistem pemrosesan transaksi untuk membuat perubahan. Nah, untuk memperbaiki masalah pertama, Jason merekomendasikan bahwa CIO haruslah menugaskan seseorang untuk bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh perubahan didokumentasikan dengan tepat. Untuk memperbaiki masalah kedua, Jason merekomendasikan bahwa Northwest Industry sebaiknya berinvestasi pada teknologi virtualisasi untuk menciptakan sebuah lingkungan dan pengujian dan pengembangan yang terpisah serta menghapus akses pemrograman terhadap sistem pemrosesan transaksi. Oke, mungkin sekian video presentasi kali ini. Jika ada perbuatan ataupun ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan membagikan video menarik lainnya. Thanks for watching and see you!